Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore komunitas yang dikasih Tuhan. Selamat kita boleh berjumpa kembali pada saat sore hari ini, sekalipun hanya melalui media online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita pada saat ini, bahkan tidak akan mengurangi kuasa Tuhan boleh berkarya di dalam setiap kehidupan kita pada saat ini. Baiklah, mari kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari komunitas kita berdoa. Segala puji dan syukur kami boleh naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk pada sore hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersuka cita kembali, kami boleh berjumpa bersama komunitas-Mu, sekalipun mungkin hanya melalui media online, tapi kami percaya itu tidak akan membatasi kehadiran Tuhan untuk boleh menjamah Tuhan kehidupan kami, untuk memulai Tuhan Yesus tetap merasakan kuasa-Mu lewat kebenaran-Mu pada saat ini. Kami tahu bahwa kebenaran-Mu itu senantiasa boleh menguatkan iman percaya kami, menguatkan kami untuk senantiasa boleh dekat dengan Tuhan, khususnya untuk menjalani kehidupan di hari-hari terakhir ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Yesus urapi setiap kami Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan buka di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin membagikan kerenungan firman Tuhan, itu tentang bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kitab Mazmur ini banyak ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita boleh melihat bahwa tulisan-tulisan sebelumnya itu semuanya mengisahkan bagaimana Daud dekat dengan Tuhan, bagaimana Daud menghadapi pergumulan hidup yang ada, bagaimana Raja Daud menyikapi musuh-musuhnya yang ada. Bahkan kalau kita baca semuanya dari Mazmur ini banyak memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, ya, ketika kita melihat Raja Daud ini di dalam kitab Mazmur ini, ketika dia menuliskan ayat demi ayat ini, semuanya banyak menuliskan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan Raja Daud. Dan satu hal, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, orang yang senantiasa boleh bergaul dengan Tuhan. Nah, yang kita mau pelajari pada saat sore hari ini, bagaimanakah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, atau bagaimanakah orang yang mau dekat dengan Tuhan, ya, apa ya yang harus kita lakukan untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan mau bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, komunitas yang dikasih Tuhan takut akan Dia artinya bahwa bukan kita menjauhi Tuhan, tapi takut akan Dia di sini artinya bahwa kita menghormati Dia. Dalam arti bahwa menghormati Dia sebagai Tuhan, menghormati Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, menghormati Dia sebagai raja di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghormati Dia dalam kehidupan kita, kita mengagungkan Dia, dikatakan bahwa perjanjiannya akan diberitahukannya kepada kita, kepada mereka yang menghargai, menghormati, yang taat kepada kehendaknya. Apa itu perjanjian Tuhan? Ada banyak hal janji Tuhan dalam
kebenaran firman Tuhan di dalam firman Tuhan yang kita baca ya, ayat demi ayat. Begitu banyak janji Tuhan yang kita boleh sudah baca, bahkan kita sudah boleh mengalami di dalam kehidupan kita, bahkan itu boleh terjadi bagi anak-anak yang Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia. Nah, kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan atau orang yang mau dekat dengan Tuhan, ya, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Jadi orang yang mau dekat dengan Tuhan adalah orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Ya, dalam arti bahwa sekalipun mungkin dia mengalami suatu keadaan atau suatu permasalahan yang besar, suatu kesukaran yang besar, tapi dia itu tidak menghalangi untuk dia dekat dengan Tuhan, ya. Tapi dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Di sini dikatakan sebab dia tahu. Dikatakan bahwa dia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi apapun permasalahan dalam kehidupan kita, apapun mungkin tantangan atau proses yang kita alami saat ini, kita yakin ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya masalah problem itu Tuhan sanggup memberikan jawaban dalam kehidupan saya dan saudara, komunitas dikasih Tuhan. Sebab apa? Kita hanya terarah kepada Tuhan. Artinya bahwa kalau kita terarah kepada Tuhan, artinya kita tahu bahwa Dialah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber yang sanggup mengeluarkan kita dari segala pergumulan kita. Kalau mata kita terarah kepada Tuhan, masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita itu tidak membuat kita ada persungutan dalam kehidupan kita. Itu tidak membuat kita ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Tapi yang ada, kita senantiasa boleh bersyukur buat segalanya. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5:15 bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mau dekat dengan Tuhan itu orang yang matanya senantiasa boleh terarah kepada Tuhan atau hidupnya memfokuskan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jadi di sini dikatakan berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Saudara, saya percaya bahwa ketika kehidupan kita terarah kepada Tuhan, maka Dia Allah yang penuh belas kasihan selalu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita tidak mempunyai siapa-siapa dalam ini. Mungkin manusia boleh terbatas untuk menolong kita, ya, di dalam keadaan mungkin yang terjepit, di dalam keadaan mungkin yang tertindas. Tapi kalau kita memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, Dia yang selalu setia di dalam kehidupan saya dan saudara. Di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Nah, saudara, ini juga menjadi alasan mengapa kita harus senantiasa boleh dekat dengan Tuhan. Mengapa kita senantiasa harus ada hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah manusia terbatas. Ya, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kesukaran yang ada, yang mungkin secara manusia kita tidak bisa mampu melewati. Oleh karena itu kita perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan pertolongan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita minta belas kasihan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan di hari-hari ini. Ya, Tuhan yang menyelidiki setiap kehidupan kita. Dan kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena kita adalah manusia yang terbatas, yang senantiasa mungkin penuh dengan kesalahan. Ya, kita penuh mungkin dengan dosa, makanya kita perlukan Tuhan untuk kita senantiasa boleh minta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus minta ampun di hadapan Tuhan? Karena Dia yang menciptakan saya dan saudara. Orang yang senantiasa minta ampun di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ampunilah segala dosa. Di sana lihat lemas tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ya, jadi
kita dekat dengan Tuhan, karena kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa, dan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Jadi komunitas yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan. Bangun pagi kita bersyukur kepada Tuhan, bangun pagi kita menyerahkan kehidupan kita ke depan Tuhan sepanjang hari yang akan kita lalui. Karena apa, saudara? Karena kita adalah manusia terbatas. Kita perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Raja Daud pun juga menyadari kehidupannya, bahwa sekalipun mungkin dia dikelilingi dengan musuh yang ada, dia senantiasa boleh apa? Senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, inilah kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ayat 20, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Komunitas yang dikasih Tuhan, orang yang senantiasa mungkin bergaul dengan Tuhan, orang yang selalu mungkin dekat dengan Tuhan, saya percaya dia tidak akan pernah mendapatkan malu. Ya, Tuhan yang akan melepaskan kita dari jerat orang-orang yang jahat. Ya, sekalipun mungkin dikatakan bahwa manusia boleh mereka-reka apa yang jahat untuk kita, tapi Tuhan tidak pernah. Tapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah dikatakan bahwa jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Maka saya percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dia yang mengambil alih dalam kehidupan kita, bahkan Dia yang senantiasa boleh melindungi kita, ya. Dan kehidupan kita tidak akan pernah malu. Tapi saya percaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di ayat yang ke-21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang hidupnya penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Ya, orang yang hidupnya penuh dengan ketulusan dan kejujuran artinya bahwa dalam hidup ini kita perlu adanya tulus untuk menjalani kehidupan ini. Dalam hidup ini kita perlu adanya kejujuran, tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan, tidak ada kepura-puraan antara dalam hidup kita dalam dunia ini, ya. Tidak ada kepura-puraan di dalam kita menghadap kepada Tuhan. Artinya orang yang tulus, orang yang jujur, ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, itu yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita mengasihi teman kita mengasihi dengan tulus tanpa syarat, seperti Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat. Seperti Tuhan juga mengasihi kita, maka mengorbankan hidupnya tanpa syarat untuk kita. Begitupun juga kiranya di dalam kehidupan kita ada ketulusan yang senantiasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada kejujuran, artinya tidak ada kepura-puraan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Jadi saudara, aku menanti-nantikan engkau. Di dalam Yesaya 41 situ dikatakan bagaimana orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-20 sampai 30, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Di situ dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, komunitas dikasih Tuhan,
Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, orang yang senantiasa boleh dekat dengan Tuhan, dikatakan bahwa sekalipun mereka berjalan, ya, mereka tidak akan menjadi apa? Lelah. Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah, dan dikatakan menambah semangat, ya, menambah semangat. Jadi sekalipun dalam mungkin menghadapi pergumulan hidup yang ada, mungkin melalui proses hidup yang ada, ketika kita hidup duduk diam di bawah kaki Tuhan, ketika kita senantiasa boleh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya Dia akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Masalah tidak akan membuat kita mungkin jauh daripada Tuhan, tapi dengan masalah itu, ya, sekalipun mungkin berat kita hadapi, tapi kita tidak akan menjadi lelah untuk menghadapinya, karena kita apa? Senantiasa dekat dengan Tuhan, kita bawa di hadapan Tuhan. Sebab ini janji Tuhan, dikatakan Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi dengan kita senantiasa boleh menanti-nantikan Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, orang yang mau dekat dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang yang menghormati, menghargai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan orang yang dekat dengan Tuhan itu akan diberikan apa? Perjanjiannya. Sekalipun mungkin dia belum melihat sesuatu apa-apa di dalam pergumulan yang ada, tapi percayalah bahwa ada janji Tuhan suatu tepat pada waktunya akan dinyatakan bagi orang yang senantiasa boleh dekat dengan Tuhan. Ada ketulusan, ada kejujuran, dan orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak terbatas, yang mengatakan bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa, di luar Tuhan dia bukan siapa-siapa. Nah, itulah perlunya mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes dikatakan bahwa kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dikatakan kamu bukan katakan hamba, tapi adalah sahabat, yang dimana kalau sahabat itu dikatakan bahwa dia akan menyatakan seluruh apa yang menjadi isi hatinya, apa menjadi kemauannya di dalam apa menjadi isi Tuhan, dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi semuanya tidak ada yang tersembunyi, tapi semuanya terbuka di hadapan Tuhan, karena dia adalah sahabat kita, ya, seorang sahabat, ya, suka duka pasti selalu ada. Begitupun Tuhan, di dalam saat kita suka, di dalam saat kita duka, Dia tetap ada untuk saya dan kaum yang dikasih Tuhan. Demikianlah renungan singkat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua dan saya sendiri kita belajar bersama-sama, dan saya percaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pada sore hari ini. Kami percaya bahwa kami sudah mendengarkan renungan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh terima lewat renungan ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus dekat dengan Tuhan, bagaimana kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup menghormati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan bahwa kami akan semakin melihat kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami, memberkati Tuhan komunitas-Mu yang ada Tuhan, di dalam perkumpulan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya kekuatan baru Engkau senantiasa menyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami tetap boleh bersemangat dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, demikianlah renungan singkat pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu